Habib Abdurrahman bin Abdullah bin Faqih dari Malang, Jawa Timur. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu wa walah, amma ba'd. Siang ini saya, Anda, ulama, habaib, pejabat masih diberi rizki Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengurangi beban-beban dosa yang menghimpit hidup kita, untuk mengurangi beban-beban kemaksiatan yang selalu kita kerjakan pagi, siang, sore, malam, sampai di dalam mimpi. Isi mimpi kita adalah hal-hal yang menjauhkan kita dari Allah, menjauhkan kita dari Rasulullah, menjauhkan kita dari wali-wali Allah, menjauhkan kita dari pemahaman la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tadi hati saya mendapat siraman air yang sangat dingin ketika saya mendengar dari salah satu khatib Kiai Idrus Romli. Saya belum tahu tentang hal ini, bahwa katanya di pesantren Syekhuna Kiai Ahmad akan diadakan ma'had ali untuk jurusan ilmu tauhid, untuk jurusan ilmu tasawuf. Ini yang saya nantikan. Ini akan menjadi pelopor yang akan menyadarkan ulama-ulama daripada pemahaman bahwa ilmu hanya untuk duniawi. Sudah lama ulama-ulama di Indonesia tidur. Sudah lama ulama-ulama di Indonesia hatinya hanya berisi jabatan. Keinginannya hanya uang. Keinginannya hanya materi. Perlu disadarkan. Datangnya ternyata dari pesantren At-Tauhidiyah. Meskipun ini cukup terlambat, harusnya dari dulu. Cepat-cepat orang kembali kepada ilmu tauhid, cepat-cepat kembali kepada ilmu tasawuf. Ayahanda saya almarhum Syekhuna al-Imam Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bil Faqih, beliau mengatakan fi ma'na kalamih, kenapa ajaran Nabi Muhammad bisa merubah dari alam jahiliyah menjadi alam terang benderang, menjadi alam la ilaha illallah, menjadi alam Quran, menjadi alam hadis. Melihat wajah Nabi, sahabat-sahabat bisa meninggalkan dunia dengan tenangnya, meninggalkan anak yang dicintainya, istri yang hiburan baginya setiap hari. Idza ra'au wajha Rasulillah taraku iyalahum, taraku dunyahum. Mereka tinggalkan duniawi. Idza ra'au wajhan Nabi an-Nawir. Kenapa? Karena hati Rasulullah penuh dengan al-ilm, al-amal, al-ikhlas, dan an-nur. 4 hal ini, kata beliau, yang perlu dihidupkan lagi dari ulama. Bukan hanya ilmu, bukan hanya amal, tetapi harus mulai dikembangkan ajaran ikhlas, ajaran an-nur, cahaya Rabbani. Dari mana kita akan mendapat cahaya-cahaya ilahi yang akan merubah batin kita dari tidak suka ibadah sunnah menjadi tergila-gila dengan amaliyah sunnah, daripada cinta dunia berubah menjadi cinta akhirah. Hanya satu ilmu tasawuf, dan ini mulai lenyap. Naam, surat tasawuf ada di Indonesia. Naam, tidak saya ingkari itu.
Ajaran tasawuf secara lisan memang masih ada. Tapi ana sa'ilukum, apakah ada yang berani mengatakan bahwa orang-orang seperti Sayyidi wa Syekhina wa Syekhu Masyaikhina Kiai Armia bin Kurdi masih ada di zaman ini? Apakah ada yang berani mengatakan bahwa habaib seperti Al-Habib Muhammad bin Tahir Al-Haddad masih ada di zaman ini? Apakah ada yang berani mengatakan bahwa orang seperti Sultanul Aulia, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani masih ada di zaman ini? Hilangnya mereka telah lama, ayyuhal ikhwan. Telah lama. Dan ini perlu dihidupkan kembali. Alhamdulillah. Muncul keinginan dari Maha Guru kita untuk kembali menghidupkan ajaran la ilaha illallah, dikemas dengan ajaran tasawuf. Mudah-mudahan cita-cita beliau diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan keinginan beliau dari keinginan sudah wujud dilestarikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ulama-una, baik dari ulama Nahdlatul Ulama atau di luar Nahdlatul Ulama, bisa mencontoh sehingga NU pun akan memunculkan ma'had ali di dalam ilmu tauhid dan ilmu tasawuf. Kita tidak bisa meninggalkan Nahdlatul Ulama. Kita cinta Nahdlatul Ulama. Saya dari kecil cinta Nahdlatul Ulama. Sampai saat ini cinta Nahdlatul Ulama. Saya akan mati tetap mencintai Nahdlatul Ulama. Karena cinta kita kepada NU, kita harus memperbaiki. Kalau ada ajaran-ajaran NU yang mulai sedikit berbelok dari ajaran pendirinya. Pendiri NU bukan main-main, jami' bainal ilm wal wilayah. Bukan hanya alim tapi wali. Kiai Hasyim Asy'ari alim wa wali. Itu yang ingin kita bangkitkan lagi dari NU yang kita cintai. Saya tahu di sini mungkin ada orang-orang NU, dengarkan ucapan saya, sampaikan kepada jajaran Anda agar mulai menata supaya ajaran ilmu tauhid dan ilmu tasawuf dikembangkan lagi di dalam Nahdlatul Ulama, dan ini yang dicita-citakan oleh almarhum Kiai Hasyim Asy'ari, almarhum Kiai Wahab Hasbullah, atasnya lagi Al-Qutbur Rabbani Syekhana Muhammad Khalil Al-Bangkalani. Mana muncul dari NU orang-orang seperti Kiai Khalil sekarang, ayuhal ikhwan? Kalau Anda baca manaqibnya, orang-orang seperti Kiai Khalil melihat mukanya maling ingin taubat, saudara. Jangankan melihat karamah beliau, kalau menerangkan fikih, beliau menerangkan rajungan hukumnya apa, diambil gini muncul karamah zahirah, tapi fauqa dzalik orang ahli maksiat kalau melihat muka Kiai Khalil Bangkalan ingin taubat, saudara. Belum beliau bicara. Aina hadzal wujuh? Kita ingin NU kembali. Saya ingin kalau saya hadir di majelis NU, di depan yang duduk wali-wali Allah seperti zaman-zaman dulu, di depan yang duduk orang-orang yang khasyah kepada Allah, yang takut kepada Allah, yang dunia ditaruh di kaki bukan di kepala, orang-orang yang betul-betul menjadi khulafa Rasulullah. Mau nahdah, mau bukan nahdah, semua harus kembali kepada ajaran para wali. Mari kita berdoa. Mudah-mudahan siang ini di makam wali min auliyaillah, di makam wali yang bukan hanya wali, tapi beliau alim kabir, wali kabir. Bahkan saya pernah dengar dari Syekhuna Kiai Ahmad, beliau sampai makam Gauthiyah. Mudah-mudahan semua ulama-ulama kita selain ulama dijadikan orang-orang soleh, dijadikan orang-orang soleh, dijadikan orang-orang arifin billah. Semua santri-santri di pesantren ini dibuka hatinya untuk kenal kepada Allah, dijadikan wali-wali Allah, dibuka hatinya takut kepada Allah, dibuka hatinya cinta kepada Rasulullah, mencintai wali-wali Allah, menjadi lampu apabila pulang ke rumah. وأمتنا في طريقتهم ومعافاة. Minta suratul Fatihah untuk guru saya Syekhina Al-Habib Umar bin Ahmad Al-Attas
yang saat ini sedang sakit. Dan untuk guru saya Muallim Syukri juga sedang sakit. Mudah-mudahan cepat diberi kesembuhan oleh Allah Ta'ala. Diberi syifaan taman ajilan la yughadiru saqaman wala alaman wala ilaha illa hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.